ayat-ayat masih membicarakan bagaimana keajaiban yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya ketika menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang beriman dan menenggelamkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar akan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dengan peringatan demi peringatan yang diperingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya ketika mereka degil dengan berpegang kepada kekufurannya, sampailah kabar kepada Nabi Nuh bahwasanya mereka tiada akan lagi beriman, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera demi untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, pengikutnya dan binatang-binatang untuk menjadi populasi baru yang akan meneruskan pengimarahan bumi setelah ditenggelamkan keseluruhan makhluk yang ingkar pada ketika itu. Maka Nabi Nuh membuat bahtera dengan papan-papan atau kayu yang ditanam sendiri oleh beliau, yang akhirnya tiba waktu azab akan diturunkan, barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh menaiki bahtera bersama dengan keluarganya, pengikutnya dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dalam bacaan lain bismillahi mujraha wa mursaha, dua bacaan, majraha mursaha atau mujraha wa mursaha. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, aman ummati minal gharaq, keselamatan bagi umatku daripada ditenggelamkan bila berada di atas laut, naik perahu atau bahtera atau kapal, adalah membaca doa bismillahi majraha mursaha atau bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu doa dibaca ketika menaiki bahtera, ketika menaiki perahu. Boleh dijadikan sebagai amalan doa kalau menaiki apapun transport. Bismillahirrahmanirrahim mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa dibaca ketika bermusafir. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal. Perahu tadi berjalan di atas air setinggi yang mana ombak setinggi gunung. Yani kita di atas dunia ini ada 10 gunung tertinggi di dunia. Yang tertinggi sekali saya ingat gunung Everest. Air itu yang yang membawa bahtera Nabi Nuh itu dari atas dan juga daripada bawah dan menutupi keseluruhan bumi tanpa terkecuali. Jadi dengan ketinggian gunung yang ada di atas muka bumi, air itu bukan setinggi gunung, tetapi ia melebihi daripada ketinggian gunung. Karena kalau air itu setinggi gunung, maka khawatir bahtera Nabi Nuh itu akan menatap kepada gunung yang boleh membahayakan kepada mereka berada dalam bahtera. Dikatakan dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir. Katanya di atas permukaan gunung ini ada ketinggian air itu lebih kurang sampai 30 hasta. Yani 30 hasta ketinggian di atas gunung. Itu paras air. Ya, maknanya gunung yang tertinggi pun ditenggelamkan oleh air, masih lagi air itu di atas lagi. Untuk memberi laluan kepada bahtera itu dapat berlayar.
dan ketinggian ombak yang bergerak. Ombak itu yang di atas air. Ini bukan berbicara tentang ketinggian air, tapi ketinggian ombak. Yakni sudahlah air itu menenggelamkan termasuk gunung ganang yang ada, ditambah lagi ketinggian ombak yang begitu tinggi, amat luar biasa dahsyatnya banjir atau air yang begitu besar ketika memenuhi dan menutupi bumi.